Pemirsa, 5 rumah di Dusun Satu Sejahtera, Aceh Utara ludes terbakar. Warga panik karena api terus membesar akibat kencangnya embusan angin. Warga panik saat kebakaran melanda 5 ruko di Dusun Satu Sejahtera, Desa Tambun Baroh, Aceh Utara, Senin malam. Api terus membesar akibat hembusan angin kencang. Api diduga berasal dari sebuah bangunan salon semi permanen. Ini rumah apa terbakar nih? Ada di atas ada 4 kamar, ruangan berkamar dan ruangan kebakaran. Sumber api dari mana, Bang? Sumber api belum pasti kita dari mana, tapi kemungkinan dari samping. 8 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. 1 jam kemudian, api baru dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Aceh Utara Aceh, Muhammad Jafar, iNews melaporkan. Sebuah bus antar kota antar provinsi menabrak tiang beton di Jalan Ciledug Raya pagi tadi. Bagian depan bus ringsek membuat sopir dan konektor luka. Sebuah bus antar kota antar provinsi menabrak tiang beton jalan layang non-tol Ciledug Tendean di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Bagian depan mobil ringsek dan sopir sempat terjepit namun berhasil dievakuasi. Sopir dan kernet yang terluka telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina untuk perawatan. Menurut polisi, sopir berusaha menghindari motor yang menyalip. Sementara saat kecelakaan, bus membawa 12 penumpang dan seluruhnya selamat. Berarti pas tiba-tiba lagi jalan, itu kenceng apa enggak, Bang? Kita biasa aja, kecepatan sekitar 82. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas arah Pasar Cipulir menuju Seskowal sempat macet panjang. Dari Jakarta, Helmi Sajenpati, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas SAR gabungan melanjutkan pencarian pria yang tenggelam di aliran Kali Ciliwung, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pria tersebut sempat rekam kamera pengawas saat terseret arus deras aliran Kali Ciliwung Senin sore kemarin. 20 petugas SAR gabungan melanjutkan pencarian seorang pria yang tenggelam. Korban yang merupakan warga Kebon Sayur, Bidara Cina, Jakarta Timur, hanyut terseret arus saat berenang bersama 4 rekannya. Pencarian akan dilanjutkan sampai ke Kanal Banjir Barat. Mana yang berhasil semua enggak? Terakhir gitu. Ini berhasil nih, 1, 2. Sebelumnya, sejumlah pemuda berenang saat hujan pada Senin sore kemarin di aliran Kali Ciliwung. Namun diduga kelelahan, korban tidak kuat untuk menepi ke pinggiran kali dan akhirnya tenggelam terseret arus kali. Lewat kayaknya Bang tuh dia ke sini. Detik-detik korban terseret arus pun terekam kamera pengawas. Orangnya ke tengah, dia harus deres. Nggak nyampe berenang, mau temenin dulu di seberang mau lari-lari kan? Tuh temennya tunggu lari-lari, dia mau ngejar. Coba kita susur karena kita lihat kondisi korban tenggelam ya, hanyut ya. Maka pencarian hari ini sampai siang ini mungkin sampai pintu air Manggarai sampai bolak-balik. Nanti kita evaluasi lagi mungkin jam 1 ya, kita coba sisir sampai ke Session City. Begitu sementara. Pemirsa, petugas Suku Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta membongkar dan membersihkan saluran air di sepanjang Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Hal ini untuk mencegah banjir di Istana Negara. Sejumlah petugas Suku Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta membongkar gorong-gorong di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat siang tadi. Petugas kemudian membersihkan saluran yang tersumbat oleh akar pohon dan tanah.
Selanjutnya, petugas akan membuat tali air yang diperkirakan memakan waktu lebih dari 2 pekan. Pembuatan tali air ini guna antisipasi genangan air di sekitar kawasan Istana Negara yang kerap terjadi saat hujan deras. Perwakilan Pemprov DKI Jakarta menyambangi KPK untuk menyerahkan dokumen Formula E 600 halaman. Proses penyerahan dokumen didampingi Bambang Wijoyanto dan Adnan Pandu Praja selaku 2 pimpinan KPK periode 2011-2015. Mantan pimpinan KPK yang juga anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta, Bambang Wijoyanto, mendampingi Pemprov DKI agar program Formula E transparan tanpa harus ada yang disembunyikan. BW berharap dokumen yang telah diserahkan ke KPK ini dapat menunjukkan bahwa penyelenggaraan Formula E sesuai aturan. Pemprov sudah menyerahkan dokumen yang dikhususkan untuk pihak penegak hukum. Upaya ini ditujukan untuk mendukung KPK mencegah korupsi. Dan dari dokumen yang itu mudah-mudahan itu semua every single evidence yang kita punya yang kita berikan kepada, karena tujuan yang penting kita mau bikin tradisi baru ya Pak Inspektor. Ya. Tradisi baru bahwa governance itu harus betul-betul bertanggung jawab terhadap proses yang harus dilakukannya. Jadi kita kasih semua dokumen itu. Ya, classified yang confidential itu juga kita berikan untuk penegak hukumnya. Pemirsa, wacana penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma masih dibahas secara intensif oleh pemerintah. Penutupan rencananya dalam rangka revitalisasi untuk persiapan KTT G20. Bandara Halim Perdana Kusuma diwacanakan untuk ditutup guna revitalisasi dalam rangka persiapan KTT G20. Juru bicara Kementerian Perhubungan menyatakan hingga saat ini masih dalam pembicaraan intensif dengan sejumlah stakeholder terkait rencana penutupan Bandara Halim. Sejauh ini Bandara Halim Perdana Kusuma masih beroperasi secara normal. Sampai dengan saat ini, Bandara Halim Perdana Kusuma masih beroperasi seperti biasa. Jadi penerbangan komersial, aktivitas kemiliteran itu masih berjalan seperti biasa. Jadi sekali lagi kepada seluruh anggota masyarakat, penerbangan komersial, berjadwal maupun tidak berjadwal saat ini masih berlangsung seperti biasa. Ya, tentu kami akan menyampaikan jika nantinya akan ada perubahan-perubahan dan pasti memberikan waktu bagi maskapai, bagi para operator, juga bagi stakeholders yang terkait untuk mempersiapkan diri jika kemudian nanti memang akan dilakukan revitalisasi dan sudah akan ditegaskan kapan akan dimulai. Pemerintah lagi-lagi berencana mengubah aturan perjalanan di masa pandemi COVID-19. Seperti apa rencana perubahan aturannya? Kami bahas usai jeda.